Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa Al-Fakir doakan, semoga anda semua selalu diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur fi ta'atillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi ta'ati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah. Segala urusan anda dimudahkan oleh Allah, segala hajat anda dikabulkan oleh Allah, segala kesulitan anda mendapatkan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi satu faidah amalan, yaitu tentang tata cara bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita sebagai hamba Allah sedang memiliki hajat yang mendesak. Artinya dalam kehidupan ini tentu kita terkadang secara tidak terduga mendapatkan sebuah permasalahan yang jalan keluarnya itu susah kita dapatkan, atau kita sedang punya hutang yang besok nih 3 hari lagi harus lunas tapi belum ada uang. Ini kan hajat mendesak ya. Intinya apa saja, ketika anda pada saat ini sedang memiliki hajat yang mendesak, kemudian anda amalkan amalan ini dengan tata cara yang nanti akan saya sampaikan, insya Allah hajat anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa amalannya? Silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe atau follow akun Al-Fakir ini, sehingga ketika Al-Fakir berbagi tentang amalan anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan bisa juga tulis doa atau hajat terbaik anda di kolom komentar, sehingga ketika Al-Fakir berbagi tentang amalan anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di kehidupan ini terkadang apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, apalagi sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin sebagai manusia kita ingin dalam urusan rezeki dimudahkan oleh Allah, dalam urusan usaha dilancarkan oleh Allah, dalam urusan rumah tangga yang harmoni, sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh solehah. Tapi terkadang apa yang terjadi berbalik 160 derajat dari keinginan kita, yang kemudian kita sudah usaha ini, usaha itu enggak jalan. Jualan dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi lagi enggak laris-laris. Sehingga banyak di antara kita yang kemudian karena mengalami kesulitan semacam itu, akhirnya tidak menutup kemungkinan untuk bagaimana kita terjebak yang namanya hutang. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ketika kita sudah punya hutang, usaha sedang nggak jalan, bisnis sedang semrawut, hutang sudah ditagih, ini ruwet pokoknya kan. Maka di situ kita punya yang namanya keinginan atau hajat. Hajatnya apa? Ya rizkinya mudah, ya hutangnya lunas. Maka ketika anda memang, ini sekali lagi saya tekankan, ketika kita memang benar-benar sedang mempunyai hajat yang mendesak, yang kemudian kita mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama kita harus sadar, sama-sama harus kita tahu bahwa tidak akan ada yang bisa memberikan pertolongan atas segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita illallah, kecuali Gusti Allah. Mau lari kemanapun, mau minta tolong ke siapapun, mungkin anda sudah merasakan lari ke sana, lari ke sini. Apakah sudah menyelesaikan permasalahan anda? Belum. Pada akhirnya kita harus sadar betul bahwa
hasbunallah wa ni'mal wakil, hanya Allah lah yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Maka untuk menjemput bagaimana kemudian pintu pertolongan Allah itu akan terbuka dan sampai kepada kita, maka inilah yang harus Anda amalkan, yaitu mengamalkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Dalam sebuah kitab di sini diterangkan, waradat ahaditsul katsiratu anhu bi asanida qawiyatin fi fadli sholati 'alan nabi wa annaha sababun liqada'il hajati wa taisilil arzaki. Bahwa banyak para jamaah diriwayatkan dalam berbagai hadis, yang hadis itu diriwayatkan dengan sanad yang kuat tentang fadilah, tentang keagungan as-sholati 'alan nabi, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan bersolawat kepada Rasulullah wa annahu sababun liqada'il hajati, menjadi sebab hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, wa taisilil arzaki, Allah juga akan memudahkan rizki seseorang yang mau membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka faman, barang siapa aroda mengharapkan ayyuk fahamuhu, mengharapkan keinginannya dikabul, ingin apa? Rizkinya mudah, jualannya laris, usahanya lancar, apalagi anaknya soleh, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, hutangnya lunas, wa yushalu rizkuhu, dimudahkan rizkinya, maka tidak ada jalan lain. Salah satu jalan yang bisa kita tempuh, yang jalan ini adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah falyuksir minas sholati alaihi, memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas cara sholawat yang baik dan benar, yang kemudian dengan sholawat ini hajat-hajat kita lekas dikabul, seperti apa caranya? Nah, ini caranya sudah saya tulis juga. Kalau jamaah yang sudah mempunyai buku yang saya susun, ini buku Zikir Munajat Sholawat, ini ada tata cara sholawat yang baik dan benar. Agar apa? Agar hajatnya lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam buku ini saya terangkan tata cara sholawat yang benar. Yang pertama, usahakan ketika Anda sedang mempunyai permasalahan yang besar dan ingin riyadhah sholawat, maka yang pertama adalah Anda harus dalam keadaan bersih dan suci. Ya memang yang namanya membaca sholawat tanpa wudhu itu boleh, tapi lebih afdol lagi ketika memang sedang menjalankan riyadhah sholawat, Anda suci, Anda wudhu, ya, dalam keadaan bersih, suci dari hadas kecil maupun suci dari hadas besar. Yang kemudian adalah kita membaca sholawat, ya, membaca sholawat itu dengan apa? Dengan ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin yang pertama kita niat ingin kaya, ingin rezekinya mudah, itu tidak apa-apa. Yang namanya ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang misalnya di kalangan arifin mengamalkan amalan-amalan itu udah bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi lillahi ta'ala, karena Allah. Nah, di kalangan kita misalnya, Ustaz buat apa baca sholawat kalau kita nggak ikhlas? Sholawat kok pengen kaya? Nggak apa-apa, sholawat pengen kaya boleh, sholawat ingin rezekinya lancar boleh, karena kita adalah makom orang awam yang mengamalkan sesuatu karena sesuatu yang lain, dan itu fadol, silahkan, tidak apa-apa, karena memang makom kita baru sampai di makom itu. Jadi ketika Anda mau hajat Anda lekas kabul, usahakan misalnya sepertiga malam habis sholat tahajud, Anda dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar, menghadap kiblat, membaca sholawat kepada Rasulullah. Yang pertama baca Fatihah, Al-Fatihah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Kemudian baca sholat apa saja yang Anda bisa, yang Anda mampu. Sholawat Jibril, ya, sholawat Munjiat, sholawat Fatih, sholawat Sadrutin Nukud, sholawat Tafrijiyah, apapun sholawat yang Anda bisa, Anda baca. Yang penting usahakan dalam keadaan bersih dan suci, kemudian baca sholawat dengan ikhlas. Yang kedua, ketika membaca sholawat, hormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sholawat yang Anda baca
Benar-benar Anda resapi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hormati Nabi Muhammad. Artinya seakan-akan kita sedang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan Anda duduk di depan pejabat Anda, pasti Anda nggak akan toleh, pikiran Anda akan kemana-mana. Anda bayangkan sambil membaca sholawat seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di hadapan Anda. Hormati Nabi Muhammad dengan cara apa? Berpakaian yang baik. Mau sholawat sebagai laki-laki ya tertutup, sebagai seorang wanita juga tertutup auratnya pakai peci. Nggak apa-apa, sholawat pakai kaos, sholawat pakai. Tapi usahakan karena ini sedang mengamalkan riyadhah sholawat, usahakan seperti itu. Kemudian mengucapkan zikir sholawat dengan cara yang benar. Lafalnya, jangan kadang ada orang yang main sholat kuantiti, artinya banyak-banyak, akhirnya lafalnya ini nggak jelas. Yang jelas aja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang jelas. Nah, kemudian bersolawat dengan hati, ya. Artinya hatinya dihadirkan, benar-benar sambil baca solawat hati Anda, hadirkan hati Anda, mengharapkan syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua istiqomah, jangan hanya ngamalin semalam, besoknya enggak. Nah, yang namanya al-istiqomah itu khairu min alfi karomah. Yang namanya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Continue, ya, continue. Insya Allah dengan cara seperti ini, dengan tata cara sholawat, kalau lebih lengkapnya ada di dalam buku saya ini. Kebetulan saya sudah menulis buku yang berjudul buku Zikir Munajat Sholawat, Menggapai Hajat dengan Sholawat, Pertolongan Allah Datang dengan Cepat. Buku ini dilengkapi dengan hasiah, tata cara bersolawat, serta kisah-kisah keajaiban berkah sholawat. Jadi buku ini berisi zikir, ya, zikir munajat sholawat. Ada beberapa halaman, misalnya ada mau mengamalkan riyadhah sholawat yang saya susun. Nah, ini dari halaman 17 sampai halaman, nah ini sampai halaman 55 ini zikir munajat sholawat yang harus dibaca sekaligus. Bisa pagi, bisa sore, bisa malam. Ini kalau Anda punya hajat yang mendesak, Anda bisa membaca zikir munajat sholawatnya. Kemudian ini sudah diawali dengan tawasulnya seperti apa, bacaan istighfarnya seperti apa, kemudian baca sholawat-sholawat yang sudah saya susun ini luar biasa dari berbagai ulama, ya, anggitan ulama. Setelah itu Anda tutup, setelah membaca zikir sholawat, Anda tutup dengan doa pungkasan liqabulil hajat. Apapun hajat Anda sampaikan di dalam doa ini, qabul bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, buku ini juga berisi sholawat-sholawat pilihan. Ada sholawat agar terhindar dari kefakiran dan kemiskinan, ada sholawat agar selalu mempunyai uang yang banyak, ada sholawat yang Anda usaha nih, Anda jualan, Anda pembisnis, pengen usaha lancar, pengen bisnisnya maju, ada tata cara sholawatnya di sini. Atau misalnya Anda punya anak kok nakal-nakal, nggak nurut, nggak mau ibadah, ada tata cara sholawatnya di sini. Atau misalnya Anda sudah lama ngontrak, pengen punya rumah, belum punya rumah, ada amalan sholawatnya di sini. Komplit ini sholawat pilihan. Selain itu, buku ini juga berisi kisah nyata orang-orang yang mengalami keajaiban berkah mengamalkan sholawat. Ini banyak sekali. Sebagai apa? Sebagai motivasi bahwa ternyata keajaiban itu nyata, pertolongan Allah itu ada bagi orang yang mau bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak, saya nggak usah cerita banyak hal, silahkan Anda bisa miliki bukunya. Untuk infaknya hanya 100.000. Dengan 100.000 Anda dapatkan bukunya, Anda paham isinya, Anda amalkan. Zikirnya luar biasa. Karena bukan kata saya, yang namanya man arada ayyuk fahamuhu wa yushalu rizquhu falyukthir minas shalah. Orang yang pengen dimudahkan urusannya, dibanyakan rezekinya, baca sholawat. Ini kemudian saya susun dalam satu buku agar Anda mudah dalam mengamalkan zikir munajat sholawat. Silahkan bisa dipesan, bisa hubungi saya melalui WhatsApp atau bisa Shopee atau bisa TikTok Shop. Silahkan, selagi masih ada stok terbatas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.